Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang vonis Habib Rizik. Saya akan membahasnya dari perspektif hukum, apakah kemudian vonis Habib Rizik itu terlalu ringan atau bahkan terlalu berat. Dan bagaimana caranya agar kemudian Habib Rizik dapat bebas atau tidak terjerat dari segala tuntutan hukum yang dituntut atau didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Baik, seperti biasa kita akan menganalisis secara mendalam melalui angkar atau analisis pakar. Seperti yang kita ketahui bahwa vonis Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Timur terhadap kasus tes swab Rumah Sakit Umi yang terletak di Bogor itu kemudian memvonis Habib Rizik terbukti melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, yakni menyebarkan berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Tentu pasal ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 yang kemudian dijuntukan dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa Habib Rizik menghadapi 3 vonis sekaligus. Yang pertama terkait dengan vonis kerumunan di Petamburan yang kemudian sudah diputus oleh Majelis Hakim, yakni divonis selama 8 bulan penjara yang dianggap oleh Majelis Hakim itu tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Sedangkan vonis yang kedua terhadap Habib Rizik telah diputus oleh Majelis Hakim, yakni Majelis Hakim memutuskan terhadap kasus kerumunan di Megamendung dengan perintah agar Habib Rizik membayar denda sebesar 20 juta rupiah, subsidiar 5 bulan kurungan penjara. Sedangkan kasus yang ketiga atau kasus yang baru diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Majelis Hakim memutuskan hukuman terhadap Habib Rizik yakni sebesar 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Habib Rizik dinyatakan bersalah melakukan atau menyebarkan berita bohong yang kemudian menyebabkan keonaran. Tentu terhadap 3 putusan yang dijalani oleh Habib Rizik tersebut, maka tentu sesuai dengan pasal 272 KUHP, maka tentu Habib Rizik harus menjalani dengan total hukuman sebesar 4 tahun 8 bulan penjara. Kalau kemudian hukuman ini tentu tidak dikoreksi atau tidak ditambah atau bahkan tidak dikurangi oleh pengadilan tinggi atau pengadilan kasasi apabila kemudian salah satu pihak kemudian mengajukan banding atau kasasi baik ke pengadilan tinggi maupun ke Mahkamah Agung. Selain itu menariknya Habib Rizik pada saat sidang putusan terkait dengan kasus tes swab RS Umi itu kemudian Majelis Hakim memberikan opsi kepada Habib Rizik. Tentu opsi tersebut ada 3, yakni yang pertama, Habib Rizik dapat menerima atau menolak terhadap putusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Sedangkan opsi yang kedua adalah Habib Rizik dapat kemudian berpikir-pikir selama 7 hari untuk kemudian apakah akan melakukan banding atau bahkan tidak melakukan banding, artinya putusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dianggap sudah sesuai baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keadilan dan kemanfaatan hukum. Menariknya opsi yang ketiga yang diberikan oleh Majelis Hakim kemudian menyarankan kepada Habib Rizik untuk kemudian meminta pengampunan atau grasi kepada Presiden Republik Indonesia. Seperti apakah analisis terkait dengan grasi ini? Tentu grasi merupakan hak konstitusional warga negara atau hak konstitusional terpidana untuk kemudian meminta ampunan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Tentu masalah grasi ini adalah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memberikan peluang bagi warga negara untuk kemudian meminta hak grasi kepada Presiden, di mana Presiden dapat mengabulkan atau tidak mengabulkan permintaan grasi tersebut, yang sebelumnya permintaan tersebut tentu dikonsultasikan dengan Mahkamah Agung. Tentu saran yang diberikan oleh Majelis Hakim menurut saya adalah saran yang biasa
yang banyak kemudian justru diberikan kepada terdakwa dalam hal sudah diputus oleh majelis hakim. Tentu persoalan ini adalah persoalan konstitusional warga negara atau hak-hak warga negara yang kemudian diberikan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun hal-hal yang memang harus disampaikan oleh majelis hakim pada saat kemudian ia telah memutuskan terkait dengan perkara yang sudah dijalani oleh terdakwa. Atas putusan 4 tahun penjara tersebut, maka kemudian Habib Rizik langsung menyatakan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Tentu hal tersebut adalah hak dari Habib Rizik Syihab untuk kemudian melakukan upaya hukum banding apabila kemudian putusan yang sudah diputus oleh majelis hakim dirasa tidak mencerminkan keadilan. Saya di sini akan membahas tentang bagaimana celah hukum yang dapat dilakukan oleh Habib Rizik Syihab sehingga kemudian ia dapat terbebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk itulah marilah kita simak hal-hal apa saja yang kemudian dapat membebaskan Habib Rizik, dan kemudian hal-hal ini tentu dapat dicantumkan melalui memori banding yang akan diajukan oleh Habib Rizik ke Pengadilan Tinggi. Yang pertama, saya melihat bahwa pasal-pasal yang didakwakan maupun dituntut kepada Habib Rizik Syihab itu selalu dijuntukan dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tentu berdasarkan putusan yang sudah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara tes swab RS Umi misalnya, Habib Rizik dinyatakan bersalah dalam hal turut serta melakukan kebohongan sehingga kemudian membuat keonaran publik. Tentu di sini tidak jelas dan tidak tegas terkait dengan posisi dan kedudukan dari Habib Rizik. Apakah kemudian Habib Rizik sebagai pelaku utama atau yang menyuruh lakukan, atau bahkan Habib Rizik hanya turut serta dalam tindak pidana melakukan kebohongan tersebut. Tentu hal tersebut sangat berbeda baik dari segi ancaman pidananya maupun dari segi pembuktiannya. Dalam hukum pidana kita sering mendengar istilah pleger, down pleger, dan made pleger. Tentu ini harus dibuktikan oleh pengacara Habib Rizik Syihab yang harus kemudian apakah posisi dan kedudukan HRS itu hanya sebagai pleger atau down pleger atau bahkan sebagai made pleger. Tentu hal ini harus dibuktikan secara komprehensif melalui memori banding yang akan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi. Melalui memori banding tersebut, pengacara Habib Rizik dapat kemudian membuktikan bahwa sebenarnya posisi Habib Rizik itu bukanlah sebagai posisi yang dominan dalam perkara ini. Sehingga kemudian tentu hukuman Habib Rizik Syihab atau bahkan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum itu tidak dapat dibuktikan dalam muka sidang pengadilan. Untuk itu, kriteria apakah kemudian Habib Rizik sebagai pelaku utama atau justru bukan pelaku utama itu sangat penting untuk dibuktikan oleh penasihat hukum Habib Rizik. Yang kedua, hal yang juga penting untuk dimasukkan dalam memori banding Habib Rizik adalah bahwa Undang-Undang Kekarantinaan itu merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka tentu karena sifatnya lex spesialis, maka yang digunakan semestinya adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kita tahu banyak pengaturan-pengaturan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk itu, pengenaan pasal-pasal tindak pidana, dalam hal ini pasal-pasal tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut saya itu sangat berlebihan karena kemudian pasal-pasal tersebut itu sudah diturunkan melalui Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk itu saya kira penting juga bagi penasihat hukum Habib Rizik Syihab untuk memasukkan bahwa Undang-Undang Kekarantinaan merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga kemudian apabila ini dimasukkan, maka bukan tidak mungkin hukuman Habib Rizik Syihab itu dapat berkurang atau bahkan dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim tingkat banding. Yang ketiga, pengacara Habib Rizik Syihab itu dapat memasukkan bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh HRS tersebut adalah merupakan perbuatan hukum berlanjut. Artinya,
ketika kemudian terkait dengan perkara yang dihadapi oleh Habib Rizik Syihab itu displit menjadi 3 atau kemudian dipisah-pisah menjadi 3 bagian perkara hukum, maka tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP, di mana di situ menyebutkan bahwa pidana berlanjut itu hanya dapat dikenakan terhadap satu pasal saja. Tentu pidana berlanjut ini unsur-unsurnya setidaknya ada 3, yakni pertama, kejahatan atau pelanggaran tersebut itu merupakan kehendak dari orang yang melakukan dan merupakan satu kesatuan antar satu dengan yang lainnya. Saya kira apabila kita menghubungkan dengan perkara Habib Rizik atau yang sedang dihadapi oleh Habib Rizik, ini merupakan kehendak Habib Rizik yang kemudian dilakukan oleh Habib Rizik itu dengan secara tidak sengaja atau tidak ada kesengajaan kemudian untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan melawan hukum tersebut. Unsur yang kedua, bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Rizik itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sejenis. Untuk itu kemudian pemisahan terhadap perkara yang dihadapi oleh Habib Rizik itu tentu tidak sesuai dengan pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam sebuah tindak pidana yang bersifat kelanjutan dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka tentu terhadap tindak pidana tersebut itu hanya dapat dikenakan pasal-pasal terkait dengan satu pasal saja yang akan didakwakan ataupun dituntut terhadap seseorang maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana. Ini tentu sangat berbeda terhadap yang diperlakukan kepada Habib Rizik Syihab, di mana kita tahu terkait dengan HRS ini atau terkait dengan kasus HRS ini itu didakwakan dalam pasal-pasal yang berbeda melalui 3 perkara sekaligus, sehingga kemudian menurut saya ini yang harus dilakukan counter, ini yang harus dimasukkan dalam memori banding oleh penasihat hukum Habib Rizik Syihab. Yang ketiga, unsur-unsur perbuatan berlanjut menurut pasal 64 ayat 1 KUHP itu tenggang waktu kejahatan yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan, yakni tenggang waktunya tidak terlalu lama atau bahkan tidak berjauhan antara tindak pidana satu dengan tindak pidana yang lainnya. Kita tahu bahwa Habib Rizik melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atau yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, itu perbuatannya, tenggang waktunya antara satu dengan yang lainnya adalah tidak terlalu lama, atau bahkan perbuatannya adalah perbuatan yang sejenis atau bahkan dapat dikatakan sama. Untuk itu kemudian argumentasi hukum perbuatan pidana berlanjut ini dapat kemudian dimasukkan oleh penasihat hukum Habib Rizik Syihab dalam memori banding yang akan diajukan oleh HRS tersebut. Tentu apabila ketiga ini kemudian dimasukkan oleh advokat atau pengacara dan konsultan hukum Habib Rizik Syihab, maka bukan tidak mungkin bagi Habib Rizik Syihab untuk kemudian diputus bebas oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk itu saya kira ini membutuhkan kejelian atau penulisan memori banding yang berkualitas sehingga kemudian Majelis Hakim tingkat banding dapat kemudian menerima argumentasi hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum Habib Rizik Syihab. Namun selain itu tentu bisa jadi kemudian jaksa penuntut umum juga melakukan banding terkait dengan putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Kalau misalkan demikian, maka bisa jadi kemudian Majelis Hakim Tinggi atas argumen-argumentasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka bukan tidak mungkin pula kemudian Hakim Pengadilan Tinggi untuk kemudian memperberat terkait dengan putusan yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Untuk itu saya kira dibutuhkan sebuah argumentasi hukum yang berkualitas untuk kemudian dapat mengcounter atau menganulir terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.